Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 5 ayat yang ke-5 sampai 10. Matius 5 ayat 5 sampai 10. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 5 ayat 6-8. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Judul renungan kita hari ini adalah Hati yang Murni pada Tuhan, ditulis oleh Kathy Kaufman. Sahabat suara kasih, suatu ketika saya berjalan di pantai, saya berdiri dan merasa takjub, bukan karena ombak putih yang menarik perhatian saya, namun sekawanan kecil yang ada di sekitarnya. Ombak dengan busa putih yang terlihat seperti gelembung sabun, pinggiran pantai yang dipenuhi dengan busa putih yang terlihat seperti gelembung sabun. Saya melangkahkan kaki saya ke sana dan menyentuh kumpulan busa itu. Bersih. Rasanya seperti perasaan baru yang dicuci dan diatur dengan benar. Bersih adalah kata yang menyegarkan, namun dibutuhkan kerja keras untuk menjaga kebersihan rumah, terutama menjaga hati kita tetap bersih. Sama seperti terlihat mustahil untuk menjaga lautan tetap bersih, begitu pula dalam menjaga hati kita tetap murni sepanjang waktu. Namun Tuhan Yesus menambahkan, murni hatinya sebagai syarat untuk kebahagiaan dan berkat. Matius 5 ayat 8 mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah mereka yang bebas dari pemikiran yang salah, keinginan yang rusak dan motif yang tidak murni. Berbahagialah mereka yang bebas dari noda dan kesengsaraan dosa. Berkat yang mereka terima adalah melihat Tuhan sendiri lebih memahami siapa Dia, karena mereka belajar bagaimana berpikir seperti Dia, dalam kemurnian dan kekudusan, mendekat kepadanya tanpa dosa atau rasa bersalah,
mengingatkan mereka bahwa mereka tidak bisa mengenal Dia, artinya tidak sama seperti sebelumnya dan menjalani hidup bersamanya. Sama seperti ombak yang terus-menerus berputar ke pantai, dan mundur ke lautan, membawa serta pasir dan kerang, firman Tuhan mengalir deras ke dalam hati kita, ketika kita mempelajarinya, dan menghilangkan kotoran dan debu yang melekat dari kehidupan kita. Tuhan yang mengucapkan kata-kata suci dari khotbah di bukit, adalah Tuhan yang sama yang hari ini membersihkan gerejanya dengan kebenaran, dengan pembasuhan air oleh firman, Kristus menjaga kemurnian mempelainya. Ketika kita menaati kebenaran, jiwa kita dimurnikan, tetap bersih bukan hal yang mustahil di dunia yang penuh dengan dosa, rasa bersalah, dan rasa malu. Itu bisa menjadi kenyataan, saat kita tetap dekat dengan pembersih jiwa kita dan pembaharu hati kita. Ini bisa menjadi kenyataan sehari-hari dari pembersihan terus-menerus. Hati yang murni membuat kita menjadi lentera bersih, yang melaluinya Tuhan dapat menyinari cahaya kasih dan kebenarannya. Saat Tuhan merenovasi hati kita menjadi lebih seperti hati-Nya, Dia tidak hanya membersihkan yang buruk, tetapi juga menggantinya dengan yang baik. Dia menanamkan dalam diri kita cara berpikir, perasaan, dan tindakan yang benar, caranya, dalam rupanya, sehingga apa yang kita berikan, tidak berpusat pada diri sendiri tetapi berpusat pada Tuhan. Hati yang murni adalah hati yang berpusat pada Tuhan, didorong oleh karakternya sendiri, sadar akan tujuannya di dunia. Hati yang murni dibutuhkan untuk mengarahkan perhatian manusia pada kualitas kasih Tuhan, pada kekuatan karakter dan kebaikannya. Sahabat Suara Kasih, apapun tenggat waktu dan jadwal yang menarik perhatian kita, godaan apapun yang menarik hati kita, mari luangkan waktu setiap hari untuk berada dalam firman Tuhan dan berbicara dengannya. Marilah kita renungkan, mari izinkan kebenarannya membasuh jiwa kita, dan membersihkannya dari kotoran yang telah terkumpul, selama kita berjalan di dunia, sama seperti ombak yang terus-menerus menyapu pantai. Ombak kebenaran dan kasih setia Tuhan, membersihkan kita dari hari ke hari, maka kemurnian tidak akan menjadi cita-cita yang di luar jangkauan, tetapi kenyataan yang kita miliki dan kita hargai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa,
agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.